Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah Haryanto dengan NIM 220301500101, kelas PJKRD angkatan tahun 2022. Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Masalah pendidikan di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk republik dengan jumlah penduduk mencapai 275,36 juta jiwa. Saat ini pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan di Indonesia masih belum bisa dikatakan maksimal dalam hal perancangan sistemnya. Pasalnya masih banyak masalah yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan beberapa faktor yang menunjang baik buruknya kualitas pendidikan di Indonesia. Karena faktor tersebut masih belum bisa berjalan maksimal, maka pendidikan di Indonesia masih terbilang dalam kualitas rendah. Beberapa faktor yang menjadi masalah pendidikan Indonesia. Yang pertama, bahan belajar mengajar yang masih minim. Bahan ajar yang digunakan bagi para pengajar masih belum bisa dikatakan optimal, karena masih belum merata pembagian bahan ajar ke seluruh pelosok negeri. Kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai, lagi membahas mengenai negara kepulauan yang masyarakatnya tersebar ke seluruh pelosok negeri. Pembagian sarana dan prasarana yang tidak merata, lagi-lagi sarana dan prasarana yang layak hanya berpusat di kota-kota besar. Beda sekali dengan pulau kecil. Ketiga, profesionalitas guru yang kurang. Banyak guru yang kurang bertanggung jawab pada profesinya, ditambah banyak jam-jam kosong atau guru yang sengaja tidak masuk kelas, atau dengan guru yang mengajar membawa masalah kehidupannya ke sekolah sehingga kegiatan ajar mengajar menjadi terganggu. Keempat, kurikulum pembelajaran. Kurikulum pembelajaran menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, karena kurikulum ini dijadikan sebagai acuan untuk mengajar. Kelima, dana pemerintah. Tidak jarang kita mendengar anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Tak jarang pula kita mendengar bantuan dana pemerintah yang salah penerimaannya. Solusi dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Kedua, pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Ketiga, menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Keempat, mempekerjakan guru secara profesional. Kelima, mendirikan sekolah di pelosok-pelosok negeri. Keenam, mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia bersekolah.